Pernah kepikiran nggak pas kita dengar kata digitalisasi desa, yang langsung kebayang di kepala pasti tiang pemancar, kabel fiber optik yang panjang banget, atau pembagian gadget ke warga. Wajar sih. Tapi, lewat ulasan materi kita hari ini, saya mau ngajak kalian ngelihat dari sudut pandang yang beda banget. Ternyata, digitalisasi desa itu sama sekali bukan cuma urusan perangkat keras atau infrastruktur. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang gimana masyarakat berinteraksi, dan gimana teknologi baru itu dilebur ke dalam ritme kehidupan yang sebenarnya udah jalan ratusan tahun. Materi ini benar-benar ngebuka mata, jadi siap-siap aja buat ngelihat pedesaan dengan cara yang baru. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertanyaannya simpel, apakah teknologi otomatis memajukan sebuah desa? Banyak pembuat kebijakan atau orang-orang teknologi yang mikir, tinggal pasang komputer atau pancarin sinyal wifi di pelosok, boom, kemajuan langsung terjadi. Seolah-olah teknologi itu kayak tongkat sihir. Tapi materi kita hari ini ngebantah keras asumsi itu. Kenyataannya, ngirim sekotak perangkat keras ke sebuah desa nggak otomatis bikin desa itu maju. Ya logikanya sama aja kayak kita ngasih piano ke seseorang, kan nggak otomatis bikin dia jadi musisi yang jago kan? Coba deh rasain suasana di gambar ini. Sebuah desa sejatinya nggak hidup cuma dari urusan batas administratif atau garis-garis di peta kelurahan. Desa itu hidup lewat keterhubungannya. Jauh sebelum ada jaringan seluler atau internet yang masuk, mereka ini udah punya jaringan sendiri. Ada cara mereka saling kenal, saling ingat, saling manggil, dan gotong oyong biar kehidupan komunalnya tetap jalan. Nah, jaringan sosial yang organik inilah fondasi aslinya. Jadi pas sinyal internet akhirnya beneran masuk, sinyal itu nggak mendarat di ruang kosong, melainkan jatuh tepat di atas jaring-jaring kehidupan sosial yang udah super kompleks. Ini membawa kita ke bagian pertama, rumah sosial bagi teknologi. Gini, teknologi digital di sebuah desa baru beneran bisa hidup kalau dia punya rumah sosial. Apa sih itu? Tenang, ini bukan bangunan fisik dari semen atau bata. Rumah sosial ini adalah jaringan hubungan antar warga, rasa saling percaya, kebiasaan kumpul-kumpul, sampai aturan-aturan yang nggak tertulis. Ini tuh semacam ruang perjumpaan. Di ruang inilah sebuah teknologi baru nggak cuma ditelan mentah-mentah, tapi diuji, diperdebatkan, bahkan diotak-atik biar pas sama kebutuhan mereka. Tanpa adanya rumah sosial ini, program teknologi canggih apapun dari pemerintah cuma bakal jadi pajangan mati yang pelan-pelan ditinggalin warganya. Nah, poin ini menurut saya salah satu yang paling menarik. Sosiolog Bruno Latour pernah bilang, kehidupan sosial itu bukanlah barang jadi yang tinggal ditempelin sama teknologi. Kehidupan sosial itu cair, terus-menerus disusun ulang. Ini sekaligus matahin dua mitos besar yang sering banget kita dengar. Mitos pertama, teknologi itu pasti merusak komunitas karena bikin orang sibuk sendiri sama layarnya. Mitos kedua, teknologi itu pasti nyelamatin komunitas karena bikin semuanya serba instan. Dua-duanya terlalu lebay. Kenyataannya, teknologi cuma sekedar blok bangunan baru yang dipakai masyarakat buat menyusun ulang cara mereka berhubungan satu sama lain. Kita masuk ke bagian 2, kesenjangan digital level berikutnya. Coba perhatikan angka-angkanya. Luar biasa banget kan? Udah ada lebih dari 81.000 desa yang terjangkau sinyal. Memang sih, masih ada belasan ribu yang sinyalnya kembang kempis atau malah nggak ada sama sekali. Tapi mayoritas infrastruktur fisik kita bergeraknya cepat banget. Kesenjangan fisik perlahan mulai ketutup. Tapi, justru karena sinyalnya udah ada, kita jadi sadar ada masalah lain yang jauh lebih dalam. Masalah utamanya ternyata bukan lagi soal ada atau enggaknya tiang pemancar. Dari temuan Onitsuka dan rekan-rekannya di tahun 2018, ternyata tantangannya udah bergeser nih. Bukan lagi cuma perkara desa ini punya internet atau enggak. Ini adalah kesenjangan level berikutnya. Kesenjangan soal kemampuan, kepercayaan diri, dan konteks sosial si warga. Sebuah koneksi internet dewa dengan kecepatan tinggi itu nggak bakal ada gunanya sama sekali kalau warganya nggak pede atau nggak punya dukungan komunitas buat manfaatin koneksi itu demi kehidupan mereka. Data dari Cerdas 2026 ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas. Kalau kita bandingin, di Pulau Jawa yang adaptivitasnya tinggi, teknologi itu nyala dan hidup. Tapi di luar Jawa, mereka banyak yang tertinggal dalam urusan keuangan dan kapasitas komunitas, ibarat layar yang mati atau koneksinya putus. Terus apa hubungannya? Ternyata, desa yang punya kapasitas sosial dan komunitas yang kuat itu jauh lebih jago beradaptasi dengan teknologi. Sebaliknya, desa yang komunitasnya renggang, ya bakal ngebiarin fasilitas canggih itu nganggur berdebu. Lanjut ke bagian 3, komunitas sebagai penafsir makna. Komunitas di pedesaan itu kerjanya mirip banget kayak perisai pelindung ini. Mereka jadi penyedia ruang aman. Bayangin deh, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang seumur hidup belum pernah pakai aplikasi belanja online. Kalau disuruh belajar sendiri, pasti ada rasa malu, takut salah pencet, atau ngerasa gaptek banget. Tapi kalau mereka ada di dalam komunitas yang sehat, mereka bisa saling ajar-ajaran.
Komunitas ini jadi jaring pengaman buat mereka, semacam tempat di mana masuk ke dunia digital itu nggak bikin mereka merasa dihakimi. Terus gimana sih cara komunitas ini jalanin perannya? Mereka ini secara aktif mengkurasi pengalaman digital mereka sendiri loh. Mereka yang milihin teknologi mana yang cocok buat pertanian mereka, mereka yang nyesuaiin cara pakainya biar tetap sejalan sama adat setempat. Dan yang paling keren, mereka berani bikin batas. Mereka mastiin jangan sampai teknologi ini ngerusak rasa kekeluargaan yang udah ada. Intinya, mereka itu bukan konsumen pasif yang nerima aja. Mereka adalah manajer sesungguhnya dari teknologi itu. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung buktinya di bagian 4, 2 desa, 2 pendekatan. Ini nih contoh brilian dari 2 pendekatan yang beda. Di satu sisi ada desa Melung di Banyumas. Di sana internet bisa masuk dan berkembang pesat karena satu hal, rasa percaya warga ke kepala desanya. Karena dibawa oleh sosok yang udah dipercaya, internet langsung jadi alat komunikasi dan pemasaran digital yang bahkan pelatihannya jalan terus sampai 2023. Nah, di sisi lain kita punya Kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi. Ini komunitas adat. Pendekatan mereka beda lagi, lebih komprehensif. Mereka pakai teknologi buat bikin pemetaan geospasial, bikin TV komunitas bernama Ciga TV, dan manfaatin semuanya buat melestarikan tradisi. Lewat kolaborasi bareng Common Room Networks Foundation, masyarakat Cipta Gelar ngebuktiin sesuatu yang keren banget. Mereka bernegosiasi sendiri soal batasan teknologi mana yang boleh masuk ke wilayah mereka. Mereka pakai teknologi itu justru buat mengarsipkan pengetahuan-pengetahuan tradisional. Ini bukti nyata loh, kalau pegang teguh tradisi itu sama sekali nggak berarti harus anti teknologi. Justru, saat teknologi itu dipeluk dan disesuaikan sama budaya setempat, akar tradisi mereka malah makin kuat dan relevan. Sampailah kita di bagian kelima, merangkai ulang kehidupan sosial. Jadi, apa intisari yang bisa kita ambil? Pertama, teknologi secanggih apapun cuma bakal bermakna kalau dia ketemu sama komunitas yang hidup. Kalau enggak, dia cuma jadi proyek pajangan. Kedua, komunitas itulah yang bertindak sebagai penafsir. Mereka yang nentuin cara pakainya. Ketiga, wujud dari rumah sosial itu bisa macam-macam. Bisa kelompok tani kayak di Melung, atau institusi adat kayak di Cipta Gelar. Dan keempat, ruang digital itu sebenarnya cuma perluasan aja dari kehidupan komunal yang emang udah ada. Komunitas yang kuat nggak akan pernah nutup diri dari teknologi, tapi mereka juga nggak bakal sudi dijajah sama teknologi. Tentu aja, apa yang kita bahas di ulasan ini ibaratnya baru nyentuh kulit luarnya aja dari laporan aslinya yang super detail. Kalau kalian ngerasa penasaran, pengen tahu lebih jauh soal data-datanya, atau pengen baca cerita lengkap dari Desa Melung dan Cipta Gelar, langsung aja scan kode QR yang ada di layar kalian sekarang. Itu bakal bawa kalian langsung ke sumber materinya buat dieksplorasi lebih lanjut. Pada akhirnya, ini poin paling krusial yang pengen saya titipin ke kalian. Saat ada teknologi baru masuk ke lingkungan kita, pertanyaannya tuh bukan sekedar, wah ini teknologinya canggih nggak ya? Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa sih yang punya kuasa buat nentuin makna teknologi itu di komunitas kalian? Apakah kalian dan warga sekitar yang mengendalikannya sesuai nilai-nilai luhur kalian sendiri? Atau justru kalian yang relain diri didikte sama teknologi itu? Ini PR buat kita semua buat direnungkan. Makasih banget udah nemenin ulasan materi kali ini, terus semangat belajar, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.